Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Miftahul Iswauzia, dengan NIM 2303020427. Saya Nadifa Aprilia dengan NIM 2303020428. Saya Sri Teman dengan NIM 2303020421. Saya Teresa Risma Izata dengan NIM 230302042556. Kami akan mempersembahkan video yang berjudul Eksplorasi Pathway pada Kanker Paru-Paru dengan topik kanker. Apakah gambar tersebut menginterpretasikan kondisi paru-paru yang sehat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran dari video sebagai berikut. 1. Siswa mampu menginterpretasikan mekanisme proliferasi dan metastasis pada penyakit kanker berdasarkan materi secara tepat. 2. Siswa mampu menentukan jenis kanker berdasarkan materi secara tepat berdasarkan ciri khususnya. 3. Siswa mampu menganalisis pathway pada kanker paru-paru NSCLC berdasarkan studi kasus secara tepat. Apa hal pertama yang kalian pikirkan setelah mendengar kata kanker? Jika mendengar kata kanker, maka ada dua hal yang akan menjadi ciri dasarnya, yaitu proliferasi dan metastasis. Proliferasi sel dan metastasis merupakan dua hal yang berbeda. Proliferasi merupakan pertambahan jumlah sel karena pertumbuhan dan pembelahan sel. Proliferasi sendiri bertanggung jawab atas peningkatan secara eksponensial jumlah sel yang dikarenakan adanya pertumbuhan jaringan secara cepat. Proliferasi sendiri sangat penting bagi perkembangan embrio, pertumbuhan organ, pembentukan gamet, diferensiasi, dan proses fisiologis lainnya, seperti homeostasis. Proliferasi sel secara normal akan terjadi jika terjadi keseimbangan antara pertumbuhan sel, pembelahan sel, diferensiasi sel, atau jumlah sel yang baru sama dengan jumlah sel yang mati. Pada proliferasi sel yang normal, memerlukan pembelahan sel dan diferensiasi sel yang normal, sehingga pada setiap tahapan dalam siklus sel harus berjalan secara normal. Sedangkan metastasis sendiri merupakan proses di mana sel kanker menyebar ke organ atau jaringan yang letaknya jauh dari lokasi awal melalui aliran darah, sistem limfatik, atau rongga tubuh. Sel kanker kemudian menembus dan merusak jaringan di sekitarnya, melewati batas normal seperti membran basal, kemudian menyebar ke lokasi lokal di sekitar tumor, atau yang disebut dengan invasi. Ya, kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan pertumbuhan sel secara terus-menerus dan tidak terkendali. Pertumbuhan sel ini dapat merusak jaringan di sekitarnya serta menyebar ke berbagai tempat yang berbeda dari asalnya atau yang disebut dengan metastasis. Sel kanker sendiri bersifat ganas, dapat berasal atau tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia. Lalu, bagaimana bisa sel berkembang secara abnormal? Sebelum mengetahui bagaimana sel dapat berkembang secara abnormal, mari kita ketahui dulu apa itu proto-onkogen. Proto-onkogen merupakan gen normal yang berfungsi dalam mengkode faktor transkripsi, yang kedua sebagai protein transduksi sinyal, dan yang ketiga regulator pembelahan dan siklus sel. Proto-onkogen sendiri berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan dan pembelahan dalam siklus sel secara normal. Jika proto-onkogen kemudian bermutasi dan diekspresikan secara berlebihan, maka yang terjadi gen tersebut akan aktif melebihi dari fungsinya. Akibatnya, sel akan terus mengalami proliferasi tanpa kontrol. Pada kondisi ini kemudian
proto-onkogen berubah menjadi onkogen pada kanker yang menyebabkan pembelahan sel secara eksponensial. Kanker menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Global Burden of Cancer Study atau GloboCan dari World Health Organization atau WHO, didapatkan bahwa kasus kanker dengan nilai yang paling tinggi diduduki oleh kanker paru-paru dengan angka kasus sebesar 12,4% atau sama dengan 2.480.675. Berikut ini merupakan jalur pathway persinyalan sel kanker, di mana sinyal dari berbagai reseptor permukaan sel seperti WNT atau Frislet, beta TGF, EGFR atau HER2, dan VEGFR mengaktifkan jalur-jalur pro-kanker utama. Jalur-jalur ini kemudian berinteraksi erat secara crosstalk dengan yang paling krusial adalah PI3K, AKT, mTOR, dan RAS. MAPK yang bekerja sebagai akselerator pertumbuhan, proliferasi sel, dan promotor kelangsungan hidup dengan menghambat apoptosis. Sementara itu, sinyal anti pertumbuhan seperti beta TGF dan regulator siklus sel seperti P53 dan Rb seringkali dinonaktifkan atau diabaikan. Hal ini memungkinkan sel untuk mengalami perubahan ekspresi gen yang mengarah pada fenomena kanker seperti invasi, metastasis, kemoresistensi, dan stemness. Artikel dengan judul Investigating Regulated Signaling Pathway in Therapeutic Targeting of Non-Small Cell Lung Carcinoma yang ditulis oleh Alam et al. Yang telah dipublikasi pada tahun 2023 di jurnal Biomedicine and Pharmacotherapy. Adapun isi dari artikel tersebut sebagai berikut. Kanker paru-paru atau lung cancer menjadi penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia. Penyakit ini dipicu adanya modifikasi genetik pada pathway yang berkaitan. Adapun beberapa pathway yang berkaitan dengan NSCLC yakni Mitogen Activated Protein Kinase atau MAPK, jalur yang distimulasi oleh RAS. Pada jalur RAS atau MEK atau ERK dan PI3K atau AKT berperan pada pertumbuhan sel dan apoptosis. Terdapat beberapa kajian dan pendekatan terkait penyakit tersebut melalui pemahaman mekanisme pathway sehingga pengobatan dan terapi berkembang dengan pesat. Adapun tujuan artikel yakni menyajikan tinjauan yang mendalam mengenai mekanisme molekuler yang mendasari NSCLC dan untuk mengeksplorasi potensi terapeutik dengan memanfaatkan modifikasi faktor transkripsi dan jalur terkait, serta mengulas perkembangan inhibitor yang dirancang khusus untuk menargetkan jalur sinyal seluler spesifik dalam konteks tumor. Berikut hasil dan pembahasan. Pertama, pengaturan beberapa jalur sinyal di NSCLC. Berdasarkan artikel yang kami analisis, terdapat 8 jalur sinyal utama yang mengalami deregulasi pada NSCLC. Jalur yang pertama, P53, dikenal sebagai penjaga genom, merupakan gen supersor tumor yang paling sering termutasi pada kanker manusia. Pada NSCLC, mutasi P53 terjadi pada sekitar 50% kasus. P53 berfungsi sebagai faktor transkripsi yang mengatur siklus sel dan menginduksi apoptosis. Mutasi pada gen TP53 mengakibatkan hilangnya fungsi pengawasan genom, sehingga sel dapat terus membelah tanpa kontrol. Yang kedua, jalur WNT memainkan peran penting dalam perkembangan embrio dan diferensiasi sel. Pada NSCLC, komponen WNT seperti WNT1 dan WNT2 diekspresikan berlebihan. Aktivitasi abnormal jalur WNT menyebabkan stabilisasi beta-katenin yang kemudian masuk ke nukleus dan mengaktifkan gen-gen target yang mendorong proliferasi sel dan menghambat apoptosis. Yang ketiga, jalur EGFR
adalah reseptor tirosin kinase yang termasuk keluarga ERBB. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa mutasi pada EGFR menyebabkan aktifnya sinyal EGFR yang termasuk jalur kaskade STAT, MAPK, dan PI3K atau AKT yang mendorong proliferase sel, sinyal anti-apoptotik, kelangsungan hidup sel, dan angiogenesis. Jalur yang keempat yaitu NF-kappa B. NF-kappa B adalah faktor transkripsi yang berperan dalam respon inflamasi, kelangsungan hidup sel, dan perkembangan tumor. Pada NSCLC, aktivasi NF-kappa B yang tidak terkendali meningkatkan ekspresi gen anti-apoptotik seperti BCL2 dan BCL-XL, sehingga sel kanker menjadi resisten terhadap apoptosis dan kemoterapi. Jalur yang kelima ada STAT3. Pada jalur signaling transducer dan activator of transcription atau STAT3 dengan penambahan gugus fosfat distimulasi oleh sitokin inflamasi, karsinogen, faktor pertumbuhan lainnya, dan onkogen. Jalur ini berperan pada perkembangan kanker, metastasis, angiogenesis, dan apoptosis. Pada inti sel terjadi proses transkripsi. Pada tahap ekspresi yang berlebihan, setelah proses fosforilasi, STAT3 akan mengalami homodimerasiasi. Jalur yang keenam, adapun AKT atau PI3K. Pada jalur PI3K, mengaktifkan AKT. AKT tersebut akan mengaktifkan beberapa protein seperti XIAP, mTOR, dan IKB-alpha, NF-kappa-B, dan protein XIAP akan mengaktifkan caspase yang berperan pada apoptosis, sedangkan mTOR juga akan mengaktifkan S6K untuk mensintesis protein tertentu. Di samping itu, terdapat NF-kappa-B terjadi penambahan gugus fosfat. NF-kappa-B berkaitan dengan respon inflamasi dan perkembangan tumor. Jalur ketujuh yakni MAPK penting pada proliferasi sel penderita NSCLC. Adanya aktivasi dan ekspresi gen yang berlebihan akan menyebabkan kanker pada sel paru-paru. MAPKS merupakan senyawa kunci yang berperan dalam proses seluler, yakni pertumbuhan, proliferasi, diferensiasi, peradangan, dan apoptosis. Anggota dominan dari MAPK dapat berupa ERKS yang berkaitan dengan regulasi proliferasi diaktifkan oleh mitogen. JNKS pada umumnya mengakibatkan adanya perubahan ekspresi gen yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan proliferasi sel. Dan P38 MAPKS berkaitan dengan kematian sel. Jalur ERK1/2 memiliki potensi untuk pengobatan kanker karena didorong oleh BCL-XL yang menekan siklus sel dan kelangsungan hidup. Jalur ke-8 yakni KRAS. Protein RAS diketahui memiliki peran dalam mengatur proliferasi sel, migrasi sel, apoptosis, dan kelangsungan hidup. Ketika KRAS memulai aktivitas akan menimbulkan transmisi sinyal transduksi dari permukaan sel ke nukleus dan proses seluler, termasuk diferensiasi sel, pertumbuhan, dan kematian sel. Adanya mutasi pada KRAS menjadi penyebab yang paling banyak pada penderita NSCLC. Kedua, pengaturan apoptosis oleh molekul sinyal di NSCLC. Gambar tersebut menunjukkan jalur pensinyalan utama pada NSCLC, seperti PI3K atau AKT dan RAS atau MAPK secara dominan mengaktifkan mekanisme anti-apoptosis. Aktivasi jalur ini menghambat protein pro-apoptotik seperti BAK, sekaligus meningkatkan ekspresi protein anti-apoptotik seperti BCL2 dan BCL-XL melalui transkripsi yang dimediasi NF-kappa-B. Akibatnya, integritas mitokondria terjaga, pelepasan sitokrom C terhambat, dan caspase tidak teraktivasi, sehingga sel kanker terhindar dari apoptosis. Terapi target seperti inhibitor
EGFR, PI3K atau MEK bertujuan memutus kaskade ini, mengembalikan keseimbangan ke arah pro-apoptosis dan menginduksi kematian sel NSCLC. Ketiga, terapi menargetkan jalur persinyalan pada NSCLC. Gambar tersebut menjelaskan terkait jalur persinyalan yang ditargetkan melalui inhibitor untuk menekan pertumbuhan tumor. Terdapat banyak jalur yang mengatur kerja protein apoptotik dengan mekanisme pasca translasi, tetapi terdapat efek samping, yakni mengaktifkan apoptosis. Beberapa tahun terakhir telah dilakukan pengembangan terapi anti-tumor yang ditargetkan pada bidang molekuler. Sinyal bekerja secara bersamaan dengan jalur tumor, yakni protein kinase. Oleh sebab itu, penelitian di bidang ini sangat menarik. Keempat, penargetan jalur persinyalan oleh fitokimia. Fitokimia adalah senyawa bioaktif yang secara alami terdapat dalam tumbuhan. Beberapa tahun terakhir, fitokimia menjadi sorotan karena berpotensi untuk melawan tumor dan menetralkan perkembangan kanker. Salah satu contoh senyawa fitokimia adalah flavonoid. Flavonoid menginduksi apoptosis pada tumor ginjal, di mana sel yang bergantung pada HCC dengan cara menghambat jalur persinyalan AKT. Flavonoglukosida ikanin menstimulasi apoptosis melalui cedera yang dimediasi. ROS dengan menghambat jalur PI3K atau AKT dan STAT3. Selain itu juga meningkatkan sensitivitas terhadap cisplati A549 pada jalur PI3K atau AKT atau NF-kappa B. Dengan adanya artikel tersebut memberikan manfaat secara teoristis, yakni memberikan referensi sebagai acuan dasar teori mengenai pathway yang berkaitan dengan kanker paru-paru. Hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan suatu pengobatan atau terapi. Adapun kesimpulan dari artikel tersebut yakni jalur persinyalan seperti P53, WNT, EGFR, PI3K atau AKT, MAPK, STAT3, NF-kappa B, dan KRAS memainkan peran penting dalam perkembangan dan progresi NSCLC. Penargetan jalur-jalur ini melalui inhibitor molekul kecil atau senyawa fitokimia menawarkan strategi terapeutik yang menjanjikan. Namun, tantangan seperti resistensi obat dan efek samping masih perlu diatasi melalui penelitian lebih lanjut dan pendekatan terapi kombinasi. Menurut saya, artikel ini sangat relevan dengan topik UAS, yakni kanker. Artikel ini memberikan wawasan mengenai penyakit kanker dan mekanisme jalur persinyalan yang dapat mendorong pertumbuhan kanker. Selain itu, artikel ini juga mengingatkan bahwa untuk selalu melihat penyakit secara holistik, bukan sebagai masalah molekuler yang terisolasi. Setelah membaca dan mereview artikel ini, menurut saya artikel telah relevan dengan topik kanker untuk diujikan dalam UAS. Melalui artikel ini, saya menjadi mengerti mengenai persinyalan penyakit kanker. Pemahaman ini juga sangat berharga karena memungkinkan saya untuk tidak hanya mengerti sekilas mengenai penyakit kanker, tetapi juga menganalisis serta mengaitkan antara teori yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Baik, refleksi pribadi dari saya yakni artikel yang kami pilih membahas terkait kanker yang mana sangat relevan dengan topik UAS yang kami ambil yaitu kanker. Dari artikel tersebut kami mendapatkan ilmu baru khususnya jalur persinyalan pada kanker. Perlu diketahui bahwasannya penyakit ini sangatlah kompleks sehingga menjadi refleksi diri saya pribadi untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Setelah menyimak materi yang telah disampaikan, masih ingatkah kalian mengenai apa yang menyebabkan gambar paru-paru dalam kondisi seperti itu? Benar sekali. Sekarang, coba kita amati kedua gambar berikut ini. Di sisi kanan terdapat paru-paru yang normal dan di sisi kiri terdapat paru-paru dalam kondisi abnormal. Jadi, paru-paru dalam kondisi abnormal disebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali atau proliferasi. Proliferasi ini terjadi ketika sel-sel abnormal aktif membelah secara terus-menerus, sehingga membentuk jaringan tumor yang mengganggu fungsi paru-paru. Selain itu, penyebaran sel kanker yang tampak dapat diinterpretasikan sebagai mekanisme metastasis, yaitu kemampuan sel kanker untuk menyebar ke seluruh tubuh dan berkelompok. Mekanisme inilah yang dapat menyebabkan kanker sebagai salah satu penyakit yang berbahaya. Melalui analisis studi kasus yang telah dibahas, diharapkan kalian dapat menganalisis dari persialan kanker yang lain. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.